Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang mana kita sampai saat ini alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya yang tak terhingga. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan kita selaku umatnya. Alhamdulillah, memasuki hari kedua kegiatan MPLS Moda Daring ini, mudah-mudahan Ananda siswa kelas 7 baru masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan MPLS yang dilaksanakan di kampus SMP Negeri 10 Cimahi. Masih semangat adik-adik? Ya, terima kasih. Jangan menyerah ya. Walaupun sekarang dalam keadaan pandemi, mudah-mudahan adik-adik selalu bersemangat. Tidak akan banyak yang akan Bapak sampaikan. Oh iya, perkenalan dulu ya. Nama Bapak Muhammad Dainur Kurnia, tapi panggilan sehari-hari itu Pak Deka. Dainur Kasep namanya. Ya, ya just kidding ya. Ya biasa dipanggil dengan Pak Deka. Alhamdulillah di SMP 10 Pak Deka diberi amanat jadi pembina OSIS, jadi pembina Paskibra mulai dari awal tahun 2007 sampai yang sekarang menginjak tahun 2020. Pada kegiatan MPLS hari kedua ini Bapak akan sampaikan sajalah diantaranya. Nanti adik-adik akan diperkenankan untuk menonton tayangan-tayangan dari beberapa ekskul yang ada di SMP 10. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak berharap kalian bisa ikut kegiatan ekskul, di mana di kegiatan ekskul ini kalian akan dibina, ditempa, diberikan ilmu yang bermanfaat agar ya setidaknya bisa digunakan kelak nanti di kemudian hari. Terus di samping itu ada materi nanti akan disampaikan oleh teman Bapak, di mana kalau dulu kalian sewaktu SD strategi belajarnya A, B, C, nanti di sini akan diberikan pula informasi bagaimana cara belajar yang efektif untuk mencapai prestasi yang kita inginkan. Mudah-mudahan di MPLS hari yang kedua ini kalian tetap bersemangat mengikuti kegiatan-kegiatan pokok materi yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari sekolah, dari OSIS SMP Negeri 10 Cimahi. Demikian Bapak berharap kalian tetap semangat. Brapo Sapuji 10 Cimahi G bagus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjada wajada. Kita saksikan ekskul selanjutnya, yaitu ekskul robot. Kewajibanmu
Oke teman-teman, kita saksikan ekskul selanjutnya yaitu ekskul nasyid. Ya, kita sambut peserta nomor 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti, akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti, akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa Oke sahabat, kita saksikan ekskul selanjutnya yaitu paduan suara. berkarakter
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Rabbi, di mana pada kesempatan ini kita masih dilimpahkan kesehatan, sehat lahir maupun batin. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini adalah merupakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal, Bapak akan menyampaikan materi cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Pengertian dari belajar efektif itu sendiri adalah ketika kita melakukan proses pembelajaran, maka akan mendapatkan suatu pemahaman yang baru. Ketika kita mendapatkan kecerdasan yang baru, mendapatkan ilmu yang baru sesuai dengan materi yang disampaikan oleh para guru anak-anak nantinya, ya. Nah, untuk itu di dalam proses pembelajaran itu sendiri juga nanti akan ada perubahan sikap, perubahan budi pekerti. Ketika capaian-capaian tersebut dapat kalian capai atau tujuan tersebut dapat kalian capai, maka dapat dinyatakan bahwa proses pembelajaran itu belajar dengan baik. Ukurannya adalah dalam hal ilmu pengetahuan, ketika prestasi anak-anak mendapat prestasi yang terbaik. Nah, dalam hubungan dengan pembelajaran efektif ini sendiri, tentunya dalam suasana pandemi COVID-19 ini ada hal-hal yang perlu anak-anak ketahui, yaitu proses pembelajaran pada semester ke-1 ini akan berlangsung, yaitu pembelajaran jarak jauh. Dalam proses pembelajaran jarak jauh itu tentunya kita akan menggunakan media intinya, baik berbentuk aplikasi atau mungkin juga dalam bentuk sederhana, nanti tergantung kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Bisa saja guru mata pelajaran yang bersangkutan menggunakan WA dalam proses pembelajarannya. Nah, oleh karena itu Bapak harap dalam hal menyikapi proses pembelajaran ini, anak-anak tidak usah merasa khawatir. Jadi ikuti saja nanti apa yang akan dikondisikan oleh guru mata pelajaran guru mata pelajaran yang bersangkutan. Itu nanti akan dipandu, tapi Bapak harapkan ikuti dengan sungguh-sungguh. Ada dua hal di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Nanti ada setiap hari anak-anak harus mengisi absen, mengisi kehadiran. Mungkin itu bisa berbentuk, kehadirannya mungkin bisa berbentuk list, atau juga mungkin ada guru mata pelajaran menggunakan aplikasi. Nah, dua bentuk itu ya tentunya harus diikuti dengan baik. Artinya isi daftar hadir itu sesuai dengan arahan oleh wali kelas, jangan sampai tertunda, artinya lebih cepat adalah lebih baik. Ketika ada tugas-tugas dari guru mata pelajaran, anak-anak harus segera mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai tertunda, sebab 12 mata pelajaran yang akan anak-anak pelajari selama berada di kelas 7 ini, ke-12 mata pelajaran itu tentunya akan memberikan satu proses pembelajaran atau tugas-tugas. Dalam hal ini tidak usah dikeluhkan, tidak usah dikhawatirkan, tidak usah stres, jalani dengan baik, santai tapi penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu mungkin pengkondisian kita dalam hal belajar dalam suasana
COVID-19 ini. Kemudian di dalam tips-tips belajar efektif ini, yang penting ada beberapa hal yang harus anak-anak laksanakan. Yang pertama adalah buat jadwal belajar. Karena belajar di rumah berarti sangat leluasa untuk menentukan jadwal belajar sendiri. Apakah di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Ketika sudah ada komitmen untuk jadwal pelajaran tersebut, nanti anak-anak harus disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat. Nah, ketika misalnya ada tugas dari guru mata pelajaran, sesuaikan dengan jadwal yang sudah kalian buat, kerjakan sesuai dengan jadwal itu. Itu namanya disiplin, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian persiapkan. Nah, apakah pembelajaran itu dalam bentuk tugas saja? Ya tentunya tidak. Mungkin guru mata pelajaran nanti akan memberikan aplikasi materi. Mungkin guru mata pelajaran nanti akan mengarahkan kepada link YouTube tertentu, ya. Nah, silakan nanti anak-anak ikuti sekali lagi sesuai dengan arahan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Dalam proses pembelajaran itu sendiri, selain jadwal pelajaran dan disiplin untuk melaksanakan itu, buat perencanaan yang baik. Ketika kita belajar itu buat perencanaan yang baik. Hasil itu akan maksimal ketika kita merencanakan dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Ketika kita mau belajar, siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Misalnya pelajaran matematika, materinya adalah bangun data. Nah, yang dibutuhkan alat untuk mata pelajaran tersebut apa? Kemungkinan penggaris, kemungkinan ya bukan mungkin ya, itu yang dibutuhkan. Misalnya pelajaran matematika dengan materi bangun data. Jadi alat-alat yang disiapkan untuk materi tersebut yaitu penggaris, penghapus, pensil, ya, kemudian mungkin pulpen juga, ya. Jadi siapkan alat tersebut. Nah, kenapa harus disiapkan begitu? Supaya kita dalam proses belajar itu fokus, ya. Karena pengaruh fokus dalam proses pembelajaran tersebut sangat menentukan. Bayangkan, ketika kita mau belajar, sudah duduk, sudah berdoa, mulai belajar, ternyata ada alat yang tertinggal. Nah, seperti itu. Ketika mau menggambar, pensilnya belum ada misalnya. Nah, hal seperti itu akan mengakibatkan proses belajar kita terganggu, jadi fokus kita terganggu. Ya, jadi oleh karena itu perencanaan itu penting. Siapkan dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan persiapan yang baik tersebut, proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dan juga nanti hasilnya insya Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cut aja dulu, adan dulu. Ya, baik anak-anak. Untuk yang selanjutnya adalah kita harus belajar itu serius dan tekun. Apa yang dimaksud dengan serius dan tekun? Jadi kita harus melakukan inovasi dalam pembelajaran, harus melakukan ya terobosan-terobosan supaya apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran itu bisa tercapai. Contohnya apa? Jadi ketika misalnya kita membaca buku, ada beberapa lembar materi yang harus kita baca. Jadi supaya kita ingat, ya, ini mata pelajaran apapun, supaya kita ingat hal-hal yang penting di dalam materi tersebut, ya, anak-anak bisa mencatat hal-hal yang penting. Kalau misalnya di situ adalah sebuah buku, bisa juga misalnya diberi tanda atau diberi warna atau pakai stabilo, atau bisa juga dicatat. Anak-anak mempunyai catatan khusus atau disebut dengan buku kecil atau bisa disebut dengan buku saku misalnya. Jadi catatlah hal-hal yang penting di dalam buku saku tersebut. Jadi
karena dia berbentuk buku saku, setiap saat buku tersebut bisa anak-anak bawa. Nah, kemudian ketika ada kesempatan, buku catatan kecil itu bisa dibuka. Jadi kita belajar bukan saja di rumah dengan siap di atas meja mempersiapkan diri seperti yang Bapak sampaikan dengan di awal tadi, tapi kita bisa melakukan belajar itu di mana saja, yaitu dengan punya catatan atau buku saku yang Bapak maksudkan tadi. Jadi bisa kita buka setiap saat materi-materi yang penting di dalam semua mata pelajaran ada di situ. Ya, dengan demikian akan mendukung kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, pada intinya anak-anak itu adalah siswa yang pintar. Tidak ada siswa yang bodoh. Semua siswa itu adalah pintar. Tapi kadang-kadang kita bertanya, kenapa teman-teman saya nilainya bagus? Kenapa nilai saya kok nilainya kurang bagus? Itu yang mengakibatkan hal yang seperti itu adalah kurang maksimal dalam belajarnya, ya. Kalau teman kita misalnya belajarnya untuk menguasai suatu materi satu kali, mungkin mereka sudah bisa menguasai. Kalau kita dengan ukuran kita, mungkin kita harus 2 atau 3 kali belajar. Berarti kita harus berusaha lebih maksimal. Nah, dengan demikian, maka kita juga akan bisa untuk mencapai nilai sama dengan teman kita, atau minimal target yang kita ingin capai itu insya Allah akan tercapai kalau usaha kita maksimal. Kenapa demikian? Karena kita itu sudah mempunyai bekal yang sama. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan otak kepada kita, dan itu sama. Dan pada otak itu terdiri dari 8 miliar sel. Nah, hal itulah merupakan modal bagi kita untuk mencapai prestasi. Jadi sel-sel otak itu akan membuat kita cerdas, atau mereka akan terhubungkan ketika ada stimulus. Stimulusnya apa? Yaitu supaya dia nyambung. Stimulus itu ya apa? Stimulus itu supaya saraf-saraf itu nyambung, yaitu dengan cara belajar yang rajin. Itu aja salah satu ininya. Kalau kita belajar nyantai-nyantai aja, bagaimana kita untuk menyambungkan sel otak tadi? Bagaimana kita ingin mencapai prestasi yang terbaik kalau kita belajarnya santai saja? Jadi bekal itu sudah diberikan oleh Tuhan, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, dan itu merupakan bekal untuk kita cerdas, dan itu merupakan bekal untuk kita mencapai prestasi yang terbaik. Kemudian yang lain, anak-anak, perlu Bapak sampaikan, ada yang disebut dengan labeling. Label terhadap diri kita sendiri. Ya. Jangan biasakan memberikan label yang negatif pada diri kita. Label yang negatif itu misalnya apa? Saya bodoh, saya tidak mampu, saya lemah. Kalau sudah membuat label negatif seperti itu terhadap diri kita, ya kita akan seperti itu. Ketika ada misalnya tugas atau misalnya ada ulangan, kalian sudah melabelkan diri bahwa kalian tidak mampu, ya akhirnya kalian akan mengatakan, kemampuan saya hanya segini, dan kemampuan teman saya memang bagus, saya memang kurang mampu, ya udah, hasilnya pun akan kurang baik. Ya, tapi kalau kalian melabelkan diri dengan label-label yang positif, ya, saya cerdas, saya mampu, gitu kan, saya kuat, gitu. Nah, dengan label-label seperti itu akan mendukung kita untuk mencapai prestasi. Jadi Bapak ingatkan kembali dalam hal labeling ini, janganlah membiasakan diri untuk memberi label yang negatif pada diri kita, karena itu tidak mendukung sama sekali untuk kita mencapai prestasi kita. Itu. Ketika kita sudah belajar dengan baik, ketika kita sudah belajar dengan maksimal, kemudian apa yang disebut dengan belajar efektif itu sudah kita laksanakan, maka insya Allah Bapak yakin anak-anak akan bisa
mencapai prestasi terbaik di SMP Negeri 10. Belajar itu harus seimbang dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau dalam proses pembelajaran semester 1 ini kita masih belajar di rumah, nah ketika mudah-mudahan pada semester 2 kita sudah belajar di sekolah atau tatap muka di sekolah, nah maka Bapak harapkan kalian juga ikut ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 kita ini. Di antaranya ada kegiatan ekskul. Kenapa seperti itu? Karena kegiatan itu harus seimbang, ya. Belajar tekun, belajar terus. Kalau tidak ada kegiatan lain itu akan jenuh. Ya, oleh karena itu ikuti kegiatan yang positif yang telah Bapak diwadahi, disiapkan di SMP Negeri 10, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Banyak itu kegiatan, baik kegiatan keagamaannya juga ada. Jadi akan menumbuhkan keseimbangan ya bagi anak-anak semua. Tekun belajar, kemudian kegiatan olahraganya diikuti, kemudian juga kegiatan kerohaniannya diikuti. Nah, insya Allah akan muncul keseimbangan. Dengan keseimbangan tersebut, insya Allah apa yang anak-anak cita-citakan, yaitu mendapatkan prestasi terbaik di SMP Negeri 10 ini akan tercapai. Amin, mudah-mudahan demikian ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada penyampaian materi pada kegiatan MPLS ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita saksikan ekskul selanjutnya yaitu ekskul angklung. Oke teman-teman, kita saksikan ekskul selanjutnya yaitu ekskul PMR.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Cimahi, Bapak Dr. Andes Haji Asep Jamaluddin Mansur, MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 10 Cimahi beserta staf. Yang saya hormati Komite SMP Negeri 10 Cimahi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Kependidikan, Perpustakaan dan Tata Laksana SMP Negeri 10 Cimahi. Yang saya hormati Wali Siswa SMP Negeri 10 Cimahi dan seluruh siswa-siswi baru SMP Negeri 10 Cimahi yang Ibu cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi dalam rangka MPLS SMP Negeri 10 Cimahi ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam suasana bahagia ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, Ibu ucapkan selamat atas diterimanya kalian di SMP Negeri 10 Cimahi ini. Mudah-mudahan dengan diterimanya kalian di SMP Negeri 10 ini menjadikan salah satu jalan menuju mencapai cita-cita yang kalian idamkan. Dan Ibu yakin kalian adalah siswa-siswi yang terbaik, yang beruntung yang bisa diterima di SMP Negeri 10. Anak-anakku, sebelum Ibu menyampaikan materi, maka Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Nurhawati, kemudian memberikan materi pelajaran bahasa Inggris, dan di sini Ibu adalah sebagai PKS kesiswaan di SMP Negeri 10 yang tugasnya adalah Ibu memantau kalian dalam hal disiplin, kemudian disiplin dalam hal tingkah laku, sikap, dan perilaku. Di kesiswaan ini anak-anakku ada beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Ibu sendiri, yang kedua adalah Ibu Sri Widayat SPD sebagai koordinator kedisiplinan khusus mengawasi siswa-siswi SMP Negeri 10 Cimahi, yaitu yang memantau baik kerapihan seragam dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki kalian. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Dainur Kurnia MPD, beliau sebagai pembina OSIS. Dan yang keempat adalah Ibu Diana Indriani MPD sebagai koordinator eskul di SMP Negeri 10 Cimahi. Adapun anak-anak, eskul di SMP Negeri 10 itu ada sebanyak 19 macam. Jadi kalian bisa memilih hanya 2 eskul saja. Itulah perkenalan dari Ibu. Anak-anakku, hari ini Ibu mau menyampaikan materi yang berjudul tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama adalah kebiasaan atau tingkah laku kita. Baik, tata krama itu ada beberapa macam anak-anakku. Ada tata krama keluarga, ada tata krama lingkungan sekolah, ada tata krama cara berbicara dan sebagainya. Tetapi di sini Ibu akan kemudian di sini akan khusus menyampaikan tata krama yang biasa dilakukan, yang harus dilakukan oleh kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri 10 Cimahi, yaitu
kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di SMP Negeri 10 ini. Contohnya, yang bagaimana yang dikatakan tata krama itu adalah misalnya di dalam keluarga. Jadi, apabila kalian ingin pergi keluar rumah, maka kalian harus meminta izin dulu kepada orang tua. Begitupun ketika kalian pulang, maka kalian harus mengucapkan Assalamualaikum. Itulah yang dimaksud dengan tata krama. Kemudian anak-anakku, yang dimaksud dengan tata krama, adapun tata krama yang biasa dilakukan di SMP 10 ini, pertama-tama adalah ketika kalian datang ke lingkungan sekolah, biasanya disambut oleh, di pintu gerbang itu kalian akan disambut oleh Bapak Ibu guru yang kebetulan piket hari itu. Kemudian berhubung sekarang musim lagi adanya wabah COVID, maka sebelum masuk nanti kalian akan dites dulu suhu badan kalian. Apabila suhunya normal, maka kalian boleh masuk. Apabila suhunya lebih daripada normal, maka kalian harus terpaksa pulang dulu ke rumah. Kemudian dengan melandanya wabah COVID ini, kalian sebelum memasuki gerbang sekolah, maka kami SMP Negeri 10 sudah menyediakan yaitu tempat mencuci tangan di berbagai pojok. Jadi kalian ketika masuk, kalian harus mencuci tangan dulu, tentu saja menggunakan sabun. Setelah itu baru boleh kalian memasuki kelasnya masing-masing untuk menyimpan buku. Kemudian anak-anak nanti ketika sudah, insya Allah mudah-mudahan COVID segera berlalu, maka kalian setelah memasuki kelas, kalian akan berkumpul kembali di lapangan, yaitu pada jam 6.45, maka bel akan berbunyi. Jadi ketika sudah bel di jam 6.45, kalian akan berkumpul di lapangan untuk melaksanakan tadarus bersama. Jadi sebelum belajar itu, kebiasaan di SMP 10 itu kalian akan berkumpul dulu di lapangan untuk bertadarus bersama dengan Bapak Ibu guru. Selain tadarus, pada pagi hari itu dari jam 6.45 sampai jam 7.20, maka kalian juga akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang berbagai hal, yaitu pemateri-pemateri yang akan menyampaikan materinya di pagi hari itu adalah kesiswaan, kemudian dari kurikulum, dari sarana prasarana, dari BK, dan juga tentu saja anak-anak nanti kalian akan disajikan 2 minggu sekali mungkin adanya bersenam bersama, yaitu olahraga bersama. Itu mungkin tata krama yang biasa diterapkan di pagi hari. Setelah selesai tadarus bersama, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi di lapangan itu kalian selain bertadarus, maka kalian akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, baik daerah ataupun nasional. Itulah kegiatan di pagi hari anak-anak. Setelah itu maka kalian akan memasuki kelasnya masing-masing dan dimulai belajar pada jam 7.20. Itu tata krama yang pertama. Kemudian anak-anak ada tata krama yang harus diterapkan di SMP Negeri 10 itu adalah pemakaian seragam. Seragam itu ada bermacam-macam, kalau tidak salah ada 4. Yang pertama adalah kalian di hari Senin dan Selasa, kalian menggunakan pakaian biru dan putih, tentu saja dengan atribut yang lengkap, adanya kelas, adanya lokasi, kemudian adanya nama dan sebagainya, nanti ada aturannya. Itu adalah di hari Senin dan Selasa. Kemudian anak-anakku, di hari Rabu kalian harus memakai batik
ciri khas SMP Negeri 10. Dan di hari Kamis, kalian juga harus memakai batik kota, yaitu batik kota Cimahi, ya seragam semuanya sekota Cimahi, itu dipakai pada hari Kamis. Kemudian di hari Jumat, kalian seluruhnya menggunakan pakaian pramuka. Dan tentu saja anak-anakku, sepatu itu harus memakai sepatu yang sama. Tidak ada seorang pun yang boleh memakai sepatu yang berbeda dari mulai warna dan talinya. Yang kalian pakai untuk warna sepatu itu yaitu hitam, kemudian di strip dengan putih seperti ini ya. Kemudian menggunakan tali yang putih. Tidak boleh menggunakan tali sepatu selain warna putih. Itulah mungkin anak-anakku yang harus kalian patuhi sebagai siswa-siswi di SMP Negeri 10. Kemudian anak-anak, tata tertib berikutnya yaitu jam masuk harus on time. Atau kalian datang 10 menit sebelum bel berbunyi. Jadi apabila bel itu adalah jam 6.45, maka kalian datang ke sekolah ini kira-kira jam 6.30, kalian harus sudah standby di sekolah. Dan ibu yakin kalian bisa on time. Karena sekarang kan sudah sistem zonasi ya. Jadi tidak ada siswa yang terlalu jauh rumahnya. Dan ibu yakin semuanya bisa dan akan dan harus mengikuti peraturan. Itulah mungkin anak-anak yang dapat ibu sampaikan pada waktu ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi setelah kalian masuk di SMP Negeri 10 ini. Dan ibu sekali lagi ucapkan selamat atas diterimanya kalian menjadi warga SMP Negeri 10 ini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang sukses dan juga mudah-mudahan menjadi SMP Negeri 10 ini menjadi sekolah yang membawa kebaikan bagi kalian semua. Demikianlah anak-anak tata krama yang biasa diterapkan di SMP Negeri 10. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan sekali lagi ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sesuai dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita saksikan ekskul selanjutnya yaitu ekskul bulu tangkis. Oke teman-teman, kita saksikan ekskul selanjutnya yaitu ekskul atletik.
kegiatan MPLS pada daring. Di malam waktunya kita menutup kegiatan MPLS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syamilan hamdan na'imin hamdan bi'afika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhika. Ya Rabb, izinkanlah kami untuk sejenak bersujud di hadapan-Mu atas segala keadilan-Mu. Ya Rabb, berikanlah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang maslahat buat kami semua sebagai makhluk-Mu. Ya Rabbana, anugerahkan kepada kami, ananda kami siswa kelas 7 baru, agar mereka senantiasa bisa menjauhi dan melaksanakan segala perintah-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepada adik-adik mengakhiri kegiatan secara kedua ini, mudah-mudahan dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, kita bisa berjumpa esok di penghujung acara hari ketiga. Mudah-mudahan besok kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan kalian. Bila kita berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seharian kalian mengikuti kegiatan MPLS pada daring, di malam waktunya kita menutup kegiatan MPLS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syamilan hamdan na'imin hamdan bi'afika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhika. Ya Rabb, izinkanlah kami untuk sejenak bersujud di hadapan-Mu atas segala keadilan-Mu. Ya Rabb, berikanlah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang maslahat buat kami semua sebagai makhluk-Mu. Ya Rabbana, anugerahkan kepada kami, ananda kami siswa kelas 7 baru, agar mereka senantiasa bisa menjauhi dan melaksanakan segala perintah-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepada adik-adik mengakhiri kegiatan secara kedua ini, mudah-mudahan dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, kita bisa berjumpa esok di penghujung acara hari ketiga. Mudah-mudahan besok kalian masih semangat untuk